mau apapun di kanan kiri kita yang namanya udah ada passion kita bakal fokusnya di situ, ngerti gak sih? Pernikahan gue pengen, gue gak ribet sih sebenarnya, tapi gue pengennya Gak ribet sih, setelah ini ribet semua Iya. Nah itu betul. Nggak. Gue pengennya keluarga gue simple, harmonis, dan hangat. Dan gue pengennya gue dan pasangan bisa jadi tim yang baik yang selalu satu suara dalam mendidik anak. Welcome back to our YouTube channel. Dan hari ini kita mau membahas soal percintaan yang gak ada habisnya. Kita mau akan ngebahas mulai dari preference kita sukanya yang kayak gimana, sampai bagaimana kita bertahan di sebuah hubungan, tips and trick mungkin LDR, struggle kita dalam love, iya, terutama kita yang di bidang entertainment. Banyak sekali cobaan percintaannya, apalagi di dunia bisnis. Apalagi kalian bos yang di lokasi kerja kalian tuh nggak ada temen cinlok karena semuanya bawahan. Dan nanti juga ada beberapa pertanyaan dari lagi-lagi Santi. Kalau misalnya pertanyaannya mau kita jawab, tapi kalau nggak kita kacangin dia. Iya, atau kita ceburin ke kolam renang. Suka banget nyeburin Santi. Karena aku penasaran banget sama love story dan meaning dari love kalau itu dari perspektif Sarah kayak gimana. gue? Ya gue penasaran aja. Lo penasaran gak sih? Penasaran. Apa sih perspektif Karena dia? jujur aja selama kita udah berapa tahun temenan? Dari 2017, 16, berapa tahun tuh? 6 tahun kita berteman. Sarah tuh adalah orang yang paling nggak terekspos percintaannya. Even sama sahabat-sahabat deketnya pun tuh kayak dia kalau nggak nge-gap dia tuh nggak bakal ngaku gitu. Jadi jujur aja kita sebagai sahabatnya pun Khawatir? gue bertanya-tanya sih kenapa dan apa sih cinta menurut lo Sarah? Iya. Oke. Lo tanya ini Iya. Kok gue duluan? Coba jangan gue duluan dong. Kenapa? Karena lo lebih expert menjelaskan ini. Ya karena kita kepo. Iya. Udahlah. Menurut gue ya, love is support. Jadi gini, Nice. mungkin kalau misalnya dulu kita waktu SMA atau waktu kuliah, gonta-ganti atau explore itu nggak masalah. Kalau sekarang tuh lebih kayak boleh explore, tapi lebih ke apa ya? Cari yang pas dan bisa buat diajak partnership. Karena gini ya, hubungan itu nggak cuma cinta-cintaan doang. Kalau misalnya lu udah ada di suatu hubungan yang dewasa, masalah lo tuh juga bukan cuma percintaan doang, tapi lo punya beban pekerjaan juga. Jadi lo harus punya partner yang bisa mendukung pekerjaan lo dan bisa bikin lo lebih lebih maju dan jadi orang yang lebih baik gitu. Karena kalau misalnya lo punya pacar tapi dia bikin lo glow down, Iya bener. Glow down. itu tuh nggak banget. Jadi kalau misalnya lo punya pacar ya lo harus lebih glow up dengan adanya orang yang ada di samping lo, harus bisa untuk mendorong lo ke suatu hal yang positif. Itu menurut gue. Glow down dan glow up ya. Wow. Jangan glow in the dark. Itu malah lu glow in the dark asli. Apalagi kalau di tempat malam Sarah yang paling glow in the dark. Dia literally tuh glow in the dark. Glow in the dark tuh Sarah. Sayang gue baru glow in the dark. Asli. Kalau menurut lo? Menurut gue cinta itu sebenarnya fana. Jadi cinta itu Illusion ya sih. illusion. Cinta yang real itu cuma ada dari orang tua, terutama nyokap ke anaknya, Tuhan kepada hambanya, dan anjing kepada majikannya. Ih, itu bener lagi. Iya, itu bener sih, tapi gue Itu setuju. bener lagi. Walaupun gue gak punya anjing, tapi itu agree gue. Cuma 3 itu aja yang real, sisanya tuh kayak itu tuh fana, ilusi. Jadi kayak apapun yang lo lihat dari orang, misalnya pasangan lo, oh pasangan gue mapan, oh pasangan gue ganteng, oh pasangan gue ini itu cuma ilusi. Jadi kayak apa ya,
pada awalnya memang kita akan jatuh cinta pada ilusi itu, tapi untuk mempertahankan sebuah hubungan, balik lagi ke komitmen. Karena kita sebagai manusia nggak akan pernah ngerasa puas. Jadi mau lo dapet yang sempurna gitu, mau yang kayanya 7 turunan nggak habis-habis, mau yang ganteng, six pack segala macem, Tetep aja ya? Itu kayak lo akan ketemu orang yang akan lebih dari pasangan lo, sehingga lo akan ngerasa kayak pasangan gue nggak seoke dia. Padahal emang nggak ada orang yang sempurna gitu. Jadi ya balik lagi, kalau buat cinta itu ilusi, tapi untuk berpasangan menurut gue itu komitmen. Jadi itu dua hal yang sangat berbeda menurut gue. Nah, iya betul. Menurut gue love is complex, tapi at the same time menurut gue love juga passionate. Karena kalau kita nggak passionate, itu pasti kayak yang Hana bilang sih, kanan kiri tuh pasti ada aja. Bener. Karena kayak misalnya kita ngerjain kayak kerjaan deh, kita ngerjain sesuatu sesuai passion kita, mau apapun di kanan kiri kita yang namanya udah ada passion kita bakal fokusnya di situ, ngerti gak sih? Nah kalau menurut gue love itu passionate dan love itu harus bring peace. Karena kalau kita nggak damai, nggak ada peace dalam suatu hubungan, berarti there is no love menurut gue ya. Bener. Ngerti gak sih? Bener. Makanya gue tuh selalu berpikir dan gue bersyukur banget dapet pacar yang bisa menjadikan hidup gue ini nggak ada less beban, ngerti nggak? Dulu tuh gue pacaran bukannya makin bahagia, makin banyak beban. Kalau gue selalu gitu. Jadi waktu gue ketemu pasangan yang kayak gila, gue kayak nggak ada beban, gue berantem bisa dihitung jari, yang lainnya tuh ya kayak gimana sih? Gitu ya? Iya kayak yang lainnya tuh kayak ya kita bertebatan aja sebagai manusia yang beda pemikiran, tapi untuk berantemin hal-hal yang menurut gue receh dan nggak perlu tuh jarang banget. Jadi di situ gue bisa nangkap kalau emang love itu bener-bener di saat di hubungan itu ada peace atau damai. Karena menurut gue peace itu brings joy, brings happiness, terus brings blessings. Karena gue juga percaya kalau di mana sesuatu hal di mana ada damai, sejahtera dalamnya, pasti di situ banyak ya kebahagiaan, banyak berkat dan lain-lain. Itu kenapa gue tuh termasuk orang yang love, ngerti gak sih? Gue tuh suka love, jadi kayak love between kita dan pasangan kita orang tua kita dan teman-teman kita dan peliharaan kita. Kayak menurut gue love tuh kayak apa ya? Susah loh, nggak semua orang bisa experience love, dapat love dan memberikan love. Jadi menurut gue love itu very kompleks aja, tergantung dengan perspektif kita dan gimana cara kita jalaninnya. Karena belum tentu metode yang gue pakai dalam love ini bisa berlaku buat Sarah, yang metodenya Sarah bisa berlaku buat gue. Makanya gue tuh suka bingungnya sama orang-orang yang kalau pacaran tuh kayak makanya lo kayak gue kalau pacaran, ngerti nggak? Karena nggak bisa works that way. Namanya love tuh pasti semua orang beda. Itu menurut gue ya, love is complex. Love is complex and perspektif orang berbeda-beda terhadap cinta. Prinsip apa sih yang selalu kalian pegang dalam menjalin hubungan dengan seseorang? Prinsip. Kalau gue sih komitmen. Betul. Aku Komunikasi. setuju. Komitmen. Soalnya Kalau nggak ada susah banget. susah banget karena Iya. gini ya, mungkin gue bisa ngomong di dunia bisnis dan entertain, godaan itu sangat amat banyak banget. Bahkan ada beberapa orang itu yang bisa dibilang otaknya tuh nggak ada, mereka udah punya pasangan tapi mereka masih mau cari pasangan lain dan mau sama Goda-godain pasangan yang lain, ngerti ya. gak sih? Jadi kayak kalau misalnya kita nggak punya komitmen dan kepercayaan juga sama pasangan kita, yang dimana mereka juga di luar sebenarnya bisa sama-sama punya capability untuk mendapatkan yang lain. Bener. Kalau misalnya lo nggak bener-bener kayak wah gue nggak bisa nih, gue udah satu jalan lurus aja, itu susah. Menurut kalian gimana? Sama. Menurut kita sama, persis. Yang penting nomor satu adalah komitmen. Tuh. Kayak punya peliharaan aja nggak sih? Bener. Komitmennya tuh harus benar-benar kenceng banget sih. Kayak kalau misalnya kayak racing a dog aja gitu, kayak misalnya dia lagi nyebelinnya ngegigitin semua hal, kita harus tetap either way love the pucci apa namanya? Pucci. Dia mau pipis di kasur sekalipun lu kesel, tapi lu tetap harus love pucci. Iya, benar. Pucci. Jadi kayak komitmen itu penting banget sih, apalagi kiri kanan sebagai entertainer ya Han. Wah, gila. Belum kita setiap harus hari membangun emotion kita melawan main. Wah, itu susah sih, guys.
Karena kalau kita nggak bangun emotion, kalian nontonnya juga gila kok nggak ada chemistry ya, nggak ada Itu rasa ya. betul. Tapi untuk kita menjaga rasa itu cuman sebatas di peran kita doang, itu sulit. Iya, bener. Dan itu butuh jam terbang yang lumayan tinggi Kalau sampai nggak- akhirnya kita nggak pernah baper lagi sama orang lain. Kalau nggak ada jam terbang, cinlok. Asli banget, cinlok itu adalah jawaban. Betul banget, sumpah. Kalau bisnis gimana? Ya sama aja sebenarnya. Sama ya? Sama aja. 11-12 sama di entertain. Cuma mungkin lebih serem gak sih? Karena kalau entertain kita expose. Nah, Ya, iya kalau tiga. ini tuh kayak ya udah Underground itu. Underground aja. itu serem sih. Mm-mm. gitu. Ya, iya lebih underground sih karena kan ngapain juga dipublish gitu. Bener sih. Serem sih. Kecuali kayak lo udah punya pasangan yang emang kayak oh yaudah nih orang akan gue publish karena gue tahu gue serius sama dia. Tapi kalau misalnya belum kayak ya even serius pun kadang gue ngerasa kayak yang ada yang nggak perlu aja dipublish gitu. Kalau lo berdua tipe yang pengen punya pasangan yang satu pekerjaan yang sama dengan lo, atau lo lebih suka yang kayak lo beda kerjaan dari gue? Ngerti gak sih maksud gue? Lo prefer yang mana? In a way gue dua-duanya sebenarnya nggak apa-apa. Karena kalau satu lini pekerjaan sama gue, otomatis dia akan jauh lebih mengerti pekerjaan gue. Jadi kayak supportnya pasti tetap datang. Tapi in a way, kalau satu pekerjaan sama gue, nggak bakal punya waktu buat ketemu. Ngerti nggak sih lo? Iya ya. Saking ya ampun kerjaan Nggak, iya. gue, kerjaan Ranti yang notabene stripping itu setiap hari pagi sampai malam. Jadi kalau kita punya pacar yang kerjaannya setiap hari pagi sampai malam juga, I'm shocked. innalillahi. Kecuali kalau sejudul. Nah, Itu baru surga namanya. itu juga. Bener-bener. Kalau lo Sar, lebih suka yang pembisnis juga atau lo lebih suka yang beda bidang biar lo bisa kayak Explore. saling cari tahu atau kayak Gue tidak pernah mempermasalahkan pekerjaan seseorang ya selama dia bertanggung jawab dan personalitinya bagus. Jadi gue nggak masalah sebenarnya dia apa aja, ngerti nggak? Jadi even dia mau dia pembisnis, terus habis itu mau dia atlet atau dia artis atau dia apapun itu gue nggak masalah sih. Yang penting personalitinya bagus aja kalau gue. Jadi ya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya apa ya, yang penting bisa, kalau misalnya lo bilang tadi kan kalau misalnya waktunya, kalau misalnya lo stripping sama stripping nggak punya waktu ya itu bener sih menurut gue. Jadi kayak karena kalau gue banyak sih ya udah. banyak pemain sinetron kayak kita entertainer tuh yang gue pokoknya nggak mau punya pacar entertainer lagi gitu kan Han? Banyak Iya, nggak lo denger banyak, nggak? banyak. Kayak banyak banget karena mungkin mereka tahu ya cara kerja kita di lokasi dengan lawan main yang harus kita ngobrol, bangun chemistry dan lain-lain. Mungkin mereka merasa kayak gila kalau gue punya cewek-cewek gue gini, atau mungkin diselingkuhin di lokasi syuting, mungkin mereka banyak yang trauma ya. Jadi aku banyak banget kenal orang yang entertainer syuting itu nggak mau punya pacar pemain. Padahal menurut gue betapa enaknya karena lo udah tahu nih kerjaan cowok lo kayak gimana, lo Iya, tahu batas-batasannya bener. apa. Jadi lo udah pijak itu, jadi gampang banget untuk lo Nyetel, ngatur. Iya, ngatur kayak lo offside karena Iya. gue tahu how it works, ngerti nggak? Iya, bener. Jadi gue bisa dibilang gue seneng sih kalau satu pekerjaan. Tapi tetap kayak seru ya kalau punya cowok pemain basket, kita liatin dia di tribun atau pemain bola, ngerti nggak? Bener sih, Iya itu kan? ada benernya. Berani kayak Iya, cuman buat orang-orang Itu lain ada seru benernya. kali ya punya cowok artis kayak cewek-cewek ngefans gitu kali ya. Iya. Tetep aja Wah, nggak ada seru punya pacar artis mungkin seru. Ya, tapi itu dia waktunya, apalagi kalau sama-sama stripping. Betul lagi. Sudah pernah Iya. terjadi dan kayak nggak mau lagi kalau sama-sama stripping. Tapi alhamdulillahnya sekarang pacar gue nggak dari dunia sinetron, nggak dari dunia entertainment, jadi ketemunya agak gampang walaupun long distance. Gitu. Tapi lo long distance yang bucintara ya, jadi Long hampir setiap distance. bulan lo ketemu. Itu betul, gue long distance nggak kayak long distance, sumpah. Bener. Tapi waktu awal-awal gue long distance-nya beneran, serius, yang kayak bisa 4 bulan nggak ketemu, 3 bulan nggak ketemu. Tapi masih oke lah, ada banyak yang years loh. Bener. Kalau yang years gitu kayak gue Gue nggak bisa, agak... gue tim nggak bisa LDR. Gue yakin banget gue nggak akan bisa LDR. Gue kalau sampai LDR yang harus menggunakan paspor gitu mungkin gue keberatan sih. Tapi untungnya LDR... Beda time ya? Beda waktu. Yang beda waktu tuh, lu aduh. bangun dia tidur. Bete banget. lebih prefer sih kalau misalnya sekalian ya, kalau LDR mendingan sekalian pakai paspor sekalian kalau gue. Masa? Daripada LDR yang Karena pikiran lo mau travel kan? iya. Jadi Ah. kayak bener-bener Beda. gitu. Dia mah enak banyak waktu, pekerjaannya tinggal bisa ditinggal. Lah kita, lu mau lokasi syuting ke luar negeri kan nggak mungkin. Itu betul. Santi. Next.
yang tidak membawa beban berlebihan. Itu betul. Yang nggak bikin kita stres lah. Betul. Support apapun yang kita kerjakan. Jadi dengan adanya dia itu kalau bisa mengurangi beban gitu hidup kita. Iya. Kalau nggak bisa mengurangi, at least jangan menambah deh lo jadi pasangan. Itu Betul. Gue mau ngomong satu kata tapi gue takut diserang balik sama mereka berdua sih. Apaan? Yang sehat tuh yang fair. Han, udah marah banget Han. Lebel. Udah kita aja. Dan yang sehat itu yang say thank you, say sorry. Yang Ya nggak? fair, yang fair. Gak, serius Say tapi please. tapi banyak tahu hubungan orang yang saking udah lamanya atau mungkin mereka udah known each other, mereka pikir for a long time, susah buat say sorry. Ya, susah buat simply say thank you atau kayak Itu main terus say nanti tapi. help ya. Tapi menurut gue itu penting banget sih. Itu penting. Iya itu penting. Soalnya kadang-kadang kayak apa ya? Mungkin ada orang yang di grow up dia nggak dibiasain untuk apa ya? Untuk say sorry, say thank you. Iya benar-benar. Say please gitu-gitu kan. Jadi once you get into this relationship, kadang-kadang lo emang harus sedikit mengajarkan pasangan lo untuk say sorry, say thank you, sama say please. Karena itu kayak nunjukin respect juga, kayak menurut gue hubungan juga butuh respect sih. Iya benar-benar. Karena kalau nggak respect each other ya nggak ada Kurang komitmen. ajar jadi. Iya makanya, jadi kayak komitmennya kayak Iya. ditendang gitu kan, dia nggak dihargain, nggak menghargain gitu Benar. kan. Lanjut. Oh ada lagi Oh, yang ya. sehat, Apa? yang kayak hubungan kita Ran. Yang kayak hubungan kita, gue sama laki gue, lo Oh, sama laki lo. kirain gue apa? Ngapain, anjir? Tapi kan gak apa-apa juga, kita kan juga hubungan sebagai. Oh iya betul. kan? Iya. Oh iya oke, ya betul. Iya betul. Tapi kita juga sehat kok. Sehat. Iya, hubungan pertemanan kita sehat juga. Sehat banget. Aku Hubungan tuh selama aku hidup ini hubungan Pertemanan tersehat anjir. Bukan sih aku dan pacarku. Oh shit. Oh, gue juga mikirnya pertemanan tersehat menurut gue. juga. Menurut iya, gue soalnya iya ya. sama kayak yang pacar gue sama gue hidup ya, ini yang paling nggak beban, nggak membuat gue stres, nggak membuat gue menangis setiap hari. Ini yang sekarang. Menurut gue the best relationship I've ever been had. Pertemanan Yes. juga sama. Gue pun sedang merasakan hal yang sama. Sarah mungkin Mungkin love talk bisa dibuka ke pertemanan juga, kayak di bisa banget. di antara kita bertiga nih funny, weird. Cuma gimana ya? Kita kalau ada apa-apa tuh ngomongnya langsung Iya. langsung di momen itu. langsung sikat. Langsung. Jadi nggak dipendem-pendem, jadi Betul. diomongin. Ada omongan dari luar, Dan kita itu sehat buka, sih. kita telaah gitu kan. gue langsung otak gue tuh Iya, sama gue juga. Iya kan? Tapi maksud gue sesehat itu di momen kayak kita tahu karakter kita masing-masing. Iya. Jadi kita kayak yang Dan kita bisa memaklumi. iya, jadi kayak misalnya kayak ya udah itu Sarah, ngerti? Ya udah itu Hana. Tapi at the same time we talk about it juga Iya. supaya nggak rancu, nggak jadi Sort masalah. it out gitu. Iya. Jadi kayak diberesin lah intinya gitu, apapun yang terjadi. Dan kita make it friends clear. with benefit. jangan kemana-mana, tapi emang Betul, iya kan? itu bener, itu bener. Itu bener. Kayak buat maksud gue temenan sehat off cam, menurut gue itu sesuatu yang berharga banget. Tapi Betul. kalau dari pertemanan itu kita bisa Ngambil membuahkan benefit. sesuatu, itu nggak semua orang bisa. Jadi menurut gue Iya, kita- iya banget. iya kan? Itu bener. Iya. kayak Iya, kita itu bener banget. berteman off cam, kita sortir mana yang kita bisa bagiin ke orang banyak, mana yang enggak. Tapi di saat kita bisa on cam dan membagikan moments, membagikan edukasi, terus kayak being friends on cam aja itu menurut gue blessing banget tau. Iya, Karena bener. nggak semua orang bisa kayak Iya. gitu. Iya. Untuk lo kepikiran nggak otak gue kemana? Gue tahu. Iya. Udah stop, lanjut. Iya, Lo gak connect ya? iya lo gak kode Enggak, padahal. udah biarin. Gue udah kode lu, dia nggak tahu. Enggak lagi. Coba dong sebutin 3 hal yang menurut kalian bisa membuat hubungan awet dan lawas. 3 hal. Percaya, komitmen, komunikasi. Percaya, komitmen, komunikasi. Iya lagi. Iya benar. Iya lagi. Itu Top main. three. Iya, bener. Top 3. Itu Top main. three. Top 3 Udah itu perwakilan oleh Hana. Next. Sebutkan 3 pertimbangan atau kriteria yang pertimbangan atau kriteria yang selalu Agama satu. Agama satu. Traumatik banget. Beda agama guys. Agama. Personality sih. Satu lagi. Agama. Personality. Aduh, gue gak bisa mikir lagi. Menjadi pertimbangan. Apa lo apa? Ya kalau gue yang pertama
Look. Appearance, terus personality. Iya juga sih memang. Satu lagi. Satu lagi agama nggak nih? Nggak. Ya agama. Lu bisa, lu tipe orang yang bisa Tapi gue kalau mentoleransi pacaran, agama nggak? gini, kalau pacaran beda agama, gue nggak apa-apa. Tapi kalau nikah gue nggak bisa, ngerti nggak? Jadi makanya gue bilang kalau misalnya ini kriteria untuk pacar, gue yang pertama Ganteng. ganteng. Kedua, Nggak ini six nggak pack. harus ganteng. Pilihannya dua, ganteng atau badannya bagus udah. Pilih lah yang mana. Ganteng atau badannya bagus. Yang kedua personality. Terus yang tiga Bener. tanggung jawab sih. Seenggaknya gue tuh nggak cari pasangan yang tajir, tapi gue mau tuh cowok mau bekerja, cukup itu. Karena kalau misalnya orangnya malas, gue nggak suka sama orang malas. Karena gue kerja keras gitu. Nah kalau buat nikah baru satu agama, dua tetep look. Tiga, Biar bangun pagi lu kayak aduh Iya, gitu suamiku loh. gantengnya. Karena kalau enggak gue pusing gitu. Yang gue inginkan sama kenyataannya berbanding terbalik itu kayak lebih kasihan aja untuk gue. Enggak? Oke. Iya benar. Karena kayak ganteng itu harga mati. Hana, Itu betul. kayaknya lu agama keberapa nggak? Nggak. Kalau buat menikah, enggak. Kalau buat menikah gue agama nomor 1. Iya sama. Agama nomor 1. Habis itu look, karena gue itu bukan tipikal orang yang suka anak kecil. Dan gue berharap anak gue jadinya cakep. Dan itu akan jauh lebih memungkinkan kalau suami gue pun Cakep. good looking. Benar, Gitu. setuju gue. Ya pasti anak lo sama Koko matanya coklat. Iya, Amin kan ya Allah, dibilang, amin insya Allah, anak amin, Koko amin, tuh lucu amin, banget insya kan, Allah. mata Koko bagus banget kan. Amin. Abis itu yang ketiga adalah gak pelit. Itu lumayan jadi tolak ukur gue sih, karena mau sekaya apapun pasangan lo, mau segimanapun pasangan lo, kalau dia pelit sama lo, hidup lo nggak bakal bahagia. Iya sih. Kalau misalnya emang dia misalnya hidupnya biasa-biasa aja, tapi dia mau ngebahagiain lo, dia pengen ngasih lo ini itu secara materi ataupun yang nggak materi, seperti waktu, dia nggak pelit waktu juga. Cinta. Dia nggak pelit cinta, pokoknya dia nggak perhitungan, nggak pelit. Itu oke banget menurut gue. Look ya. Karena dia akan mengusahakan. Soalnya kalau gue agama tuh karena gue nggak pernah berpikir pacaran sama seseorang nggak melihat itu buat pernikahan gue, ngerti gak sih? Gue tuh nggak pernah pacaran, ya udah gue mau tapi pacaran doang kok sama nih orang. Gue nggak pernah gitu masalahnya. Gue kayak Misi lo tuh kayak misi gue panjang tuh banget iya sampai- karena gue males banget kenal lagi juga. Jadi Iya, gue iya. mau bener-bener mengenal lo lama. Jadi nanti di saat gue nikah, gue udah tahu lo orang seperti apa, ngerti nggak? Selesain masalah sama lo gimana, ngadepin lo di saat lo bete gimana, di saat lo susah lo gimana, di saat lo lagi happy banyak duit banget lo gimana, gitu, ngerti nggak? Ntar pas nikah tinggal tai-tainya aja Iya, yang tinggal belum kayak keluar ya. oh Udah ini gitu. yang Iya, belum iya. nikah, tapi sisanya udah gue makan, ngerti Iya, nggak? iya, Iya, paham. Jadi gue selalu melihat pacaran gue ini sampai ke pernikahan gue selalu gitu, makanya gue penting agama sih. Ya. Oke, next. Kalau kamu mempunyai kesempatan untuk merubah hal buruk yang ada pada diri kamu saat menjalani hubungan dengan mantan-mantan kamu sebelumnya, Mantan-mantan gue. apa hal yang ingin kamu ubah Tapi diri lo yang mau lo ubah dari diri lo. di masa lalu? Di masa lalu ketololan gue. Sama banget. Gue nggak, aduh, gue gimana ngomongnya ya? Terlalu bego sama terlalu Lo masih kecil sabar waktu itu. juga, iya juga sih. Masih kecil, masih polos, dan masih diapa-apain tuh kayak astagfirullahaladzim kok gini Tapi banget nggak hidup gue. apa-apa, Iya gitu. tapi nggak apa-apa karena gue cinta gitu, lo makan tuh cinta. Ya, gue harusnya dari gue sejak dini gue udah berpikir bahwa cinta itu buta. Jadi gue bisa melihat oke enggak, ini udah offside. Jadi kayaknya udah harus udahan. Tapi dulu gue nggak gitu. Iya lah. Gue kayak iya udah deh nggak apa-apa walaupun gue tersakiti. Somehow gue enjoy gitu loh being tersakiti jadinya. Iya, karena iya, kebiasaan. Kayak coy. drama hidup ini jadi gue kayak aduh. Iya dibawa enjoy aja kan. Iya, gue Cuma itu ya, sih. yang mau gue rubah dari diri gue adalah ketololan gue yang selalu pemaaf dan kayak apa ya, punya Nggak punya boundaries. Nggak, ya bener, nggak punya boundaries. Nggak punya boundaries. Gue itu sih. Karena kadang gue kayak terlalu bolehin ini, bolehin itu, gue bolehin Iya. semua di saat gue tuh nggak dibolehin semua, ngerti gak? Jadi kayaknya gue harus merubah itu sih, harus bisa set boundaries. Iya. Sarah apa? Kayak mungkin gue ngerasanya kayak gue tuh karena gue nggak diatur pun gue tahu boundariesnya semana. Iya. Jadi gue Bener. ngerasa pasangan gue nggak usah diatur, harusnya dia tahu. Tapi Tapi tidak ternyata begitu. Gak semua orang tahu diri. Betul. Ternyata mantan gue tidak merespek gue gitu. Betul sekali, no boundaries, no respect jadinya. Iya. Sarah? Gue apa ya? Kalau misalnya gue bisa memutar waktu, mungkin gue akan anjay.
Ini adalah awal mula dari trauma Sarah dalam percintaan. Betul. Mungkin kalau misalnya gue memutar waktu, gue nggak akan pacarin laki-laki yang baik dan sempurna banget pada saat itu yang ada di hidup gue. Ternyata orang itu nggak sempurna dan dia yang bikin gue trauma, ngerti nggak? Lo terlalu Expect. Karena bukan gue yang expect cuy, itu tuh kayak lo terlalu munafik menghadapi kenyataannya sih. Iya. iya. Naif. Jadi kayak Betul. dan pada saat itu karena gue pada saat itu emang nggak mau sama dia, tapi karena semua orang itu suka sama dia, terus dia kayak rajin sholat, ganteng, tajir, kayak semua kriteria diambil. Dan gue nggak suka loh sama nih cowok. Badan karena menurut bagus. gue nggak, badannya nggak bagus. Oh nggak bagus, oke. Ganteng aja. Gantengnya tuh gue lebih suka ganteng yang maco, ngerti nggak? Ini tuh gantengnya yang ganteng-ganteng Korea, jadi gue kayak agak gitu kan. Tapi semua orang suka sama dia karena pada saat itu in. Jadi akhirnya kan gue kayak wondering ya. Dan dia approach deketin gue, dan dia getol waktu deketin gue dengan segala kebaikannya itu. Akhirnya kan gue kayak ya udah, why not? Tapi ternyata, wah jangan terlalu melihat orang dari covernya. Gue belajar sih, tapi dari detik itu akhirnya mungkin gue jadi agak apa ya? Ya gue punya trust issue aja sama hubungan sebenarnya. Ya, Jadi gue punya trust issue issue. gue semenjak detik itu pula gue udah nggak pernah lagi nih Sarah deket sama cowok baik-baik, nggak pernah tuh. Kalau misalnya lo lihat mungkin yang nggak gue ceritakan pun yang lo ke gap, mana pernah ada cowok-cowok yang kayak bener banget, kalau nggak yang kayak bad boy atau gimana. Satu gue gampar. Iya. Satu nelpon gua subuh-subuh. Aduh. Satu nelpon gua subuh-subuh. Ya udah Aduh. pokoknya gue jadi ya gimana ya, karena menurut gue ini Lo orang jadi itu stigma pikiran lo jadi kayak ya semua cowok sama aja, sama tetap aja. akan brengsek some point. dan sebenarnya gue tuh nggak masalah banget sama brengsek ya, cuman gini, lo tuh mau bawa kemana hubungan ini? Kayak lo tuh deketin gue maunya apa woi gitu loh. Lo deketin gue tuh maunya apa, kayak oh lo mau pacar, mau ini mau itu. Iya gue ngerti, tapi kalau misalnya lo sama gue tuh nggak bisa connect banget dan tingkah laku lo yang masih kayak anak kecil dan gue harus ngertiin semuanya, dan gue tuh bisa loh ngertiin itu. Tapi kalau kayak yang lo kasih tuh kayak tai ya gue nggak bisa. Hidup gue kan nggak cuman buat Ngurusin lo doang, yang dimana kayak gue udah oke nih, gue udah 100 nih, tiba-tiba lo masuk ke hidup gue bikin gue makin pusing dan bikin gue jadi 70 gara-gara mikir lo. Gue nggak bisa sih kayak kalau kayak gitu. Gue kurang bijak sih pada saat itu menilai orang. Tapi yang berdampak pada traumanya Sarah. Ya lumayan sih. Dan itu pretty hard. Soalnya sampai hari ini dia belum gitu. Iya, sedih. Nggak, biasa aja. Yang bener. Jadi buat orang baik di luar sana yang mau kenalan sama Sarah, yang baik, yang tulus, yang ganteng, badannya six pack, kalau bisa kaya, Dan personality-nya bagus dan tanggung jawab. dan Islam. Dan kamu tidak perlu kaya, yang penting bertanggung jawab. Iya. Kamu bisa DM ke Sarah. Sarah Hill. Serah aja dulu, ntar kita yang sortir mana lakinya. bisa banget, bisa banget. Ya kan? Jodoh aja. Next, ceritain dong love language kamu. Dari siapa? Gue sih, kalau gue physical touch, terus yang kedua act of service. Lo apa? Gue physical touch, Yang kedua quality time. lo apa? Quality time, Yang kedua act of service. Oh iya, gue physical touch banget, makanya gue yakin gue bisa LDR. Karena gue somehow nggak merasa disayang aja kalau gue nggak dielus-elus gitu. iya. Kayak kenapa nih gitu loh. Gue tuh sukanya kalau jalan digandeng. Oh. Gitu kalau gue. Lebih lucu aja soalnya. Nah gue sama Kol-Kol kebetulan yang physical touch-nya paling bawah. Oh iya. Tapi emang lu sering gak sih ngeliat? Tapi Hana enggak kok. Kalau nongkrong sama dia berdua, kalau nggak terlalu nempel ya? Iya, dia kalau kok kayak lebih bawah, dia lebih oke ya, iya nggak sih? Atau sama aja? Iya, enggak Lebih sih. lo yang- Gue masih lebih. Gue masih bisa kayak pegangan gitu, apa-apa itu masih bisa. Cuma in a way kalau misalnya gue lagi nongkrong nih rame-rame nih, kalau duduk di situ, gue duduk sini. Ngerti nggak? Ngerti? Iya sih. Gue tuh pasti akan duduknya terpisah. Jadi kayak gue ngobrol sama teman-teman yang lain tuh, kayak sama dia, kayak cuma temenan aja gitu kalau lagi di satu grup yang gede gitu. Gue nggak bakal kelihatan yang kayak bener-bener orang pacaran yang kayak ada teman kita gitu ya, misalnya yang setiap nongkrong kayak ini kayak mau nyebrang. Untung gue nggak separah itu sih. Mau nyebrang masih ada Ran yang kayak Tapi gitu. ada sih. Tapi yang- lucu juga sih Tapi sebenarnya. lucu juga. Gue liatnya sih kayak, gue sih nggak masalah liat gitu kayak, apalagi cowoknya ganteng, cewek cantik kayak, lucu banget. gemes. Iya. Gue sih. Gue itu physical touch, quality time. Lu paling bawah apa? Physical touch. Gue paling Iya. bawah word of affirmation. Gue words penting lagi, kayak gue paling bawah act of service sih. Gue nggak terlalu
ya lo act of service tuh kayak kita mestinya dijemput gitu-gitu termasuk gak sih? Termasuk. Kayak dilayanin gitu Iya. kan? Kayak gue misalnya nggak dia termasuk. ngurusin Dilayanin lo, dan melayani. bantuin lo. Iya, ya. gue kayak enggak, itu paling bawah sih. Tapi words menurut gue penting. Gue suka juga kayak lo tuh Lo suka dipuji ya? Kayak misalnya kayak gue udah dandan capek-capek nih, kayak gue lagi Cantik merasa gue gitu. cantik. Kamu Cantik cantik hari banget. ini, kok bajunya lucu bagus. Itu gue seneng kayak gue, oh gue cantik gitu. Iya, Gue- iya, iya. ya menurut gue itu penting juga. Kalau cowok gue, dia tuh orangnya bener-bener nggak words banget. Jadi dia tuh dulu nggak pernah muji gue sama sekali, nggak pernah bilang gue cantik, nggak pernah bilang baju gue bagus gitu. Tapi gue selalu Lo ajarin ngasih, kan tapi ya? gue selalu ngasih itu kayak kamu ganteng hari ini, rambutnya bagus, aku suka. Jadi sekarang dia kebanyakan muji gue daripada gue muji dia. Kayak jadi kebalik gitu. Iya. Mantap. Mantap. Bagus. Didikan yang berguna itu berarti. Iya itu betul. Kalau kamu lagi patah hati, apa sih yang kamu lakukan? Jujur, kita geng patah hati, inget gak episode 1? Iya, ini Kita berkumpul karena patah hati. Iya. kita kalau patah hati kita nyari teman. Betul. Nongkrong, Nongkrong. joget-joget. Yes. Aku kenal Tiap Sarah. malam. Aku kenal Sarah gara-gara aku pikir dia dalam pengaruh alkohol guys, ya dia joget-joget. Ternyata aku dan dia sama-sama tidak kena Minum. alkohol, Dan kita minum. Joget-joget. Dan kita joget-joget bareng. Ternyata setelah ditelaah, kita berdua ini sedang patah hati. Bukan Di momen yang sama. Nah, mabuk cinta bukan mabuk alkohol. Iya bener-bener. Bener, jadi kita gitu sih kalau patah hati. Ya kemana lagi kita harus pergi? Bener. Ya Selain joget. gosip. Iya. Dan party. Penting sih itu. Party. Penting banget. Kita mencari comfort zone gitu untuk kita Iya. ya udahlah dia juga ya udahlah dia nggak deserve atau kayak lo pasti bisa dapet yang lebih, kita membutuhkan Words itu of ya. affirmation. Itu Iya. penting dah. Pas saat itu penting banget. Iya bener. Itu penting banget sih pas lagi putus. Iya, penting untuk denger itu. Walaupun kayak tai lah Walaupun apa yang itu lo bullshit, bilang. tapi kayak ya udah itu Bullshit, tapi itu kayak penting. Itu penting banget untuk kita denger. Tapi kadang-kadang kayak kita udah tahu suatu hal, misalnya kayak cowok lo brengsek gitu kan. Tapi kita perlu nggak- dengar. Kita perlu dengar itu lagi dan lagi dan Iya. lagi gitu. Untuk loh. nembak kepala lo yang lagi Iya, biar konslet ini biar kayak headshot cepet gitu. cepet sadar aja kalau kita bego gitu. Betul. Karena kan tugas teman membantu satu sama lain. Betul. Next. Oke, terakhir definisi keluarga impian yang seperti apa ketika kamu berumah tangga nanti? Dari lo aja dulu Han, lo kan yang udah punya banyak mimpi tuh. Iya. Kayaknya lebih banyak Sarah sih juga. Iya, Cuman Sarah, nggak ada lo dulu pasangan deh. untuk merealisasikan itu, gue yakin banget. Lo dulu Sar. Lu bahkan udah tahu pernikahan lo akan seperti apa. Gue yakin banget. Sampai kuku lu buat nikahnya gue yakin tuh udah tahu kayak Enggak gimana. Ih, gue udah yakin banget itu dia udah tahu. Gimana ya? Kan impian ya ini. Tapi Please nanti- dong mulai dari pernikahannya biar seru. Aduh. Jadi dari impian pernikahan lo kayak apa, terus nanti dilanjut Ini ke impian rumah ya, gue nggak tahu. Jadi gini, impian itu harus direalisasikan dengan orang yang sekiranya Tepat. pas dan tepat. Impian tidak bisa direalisasikan ketika partner lo tidak bisa mendukung impian lo. That's right. Oh. Jadi kita nggak ada yang tahu ini Amen. impian akan menjadi kenyataan atau enggak. Tapi gue juga kayak ya udah gitu ya. Cuman kalau impian gue, pernikahan gue pengen, gue nggak ribet sih sebenarnya, tapi gue pengennya Nggak ribet sih, setelah ini ribet semua Iya. yang Nah, itu betul. Enggak, Europe style gitu. Tuh kan. Jadi kayak temanya sih mungkin princess gitu. Nah, kan, coba nggak ribet dari mana? Gak ribet Bajunya sebenarnya. aja Nanti lebih dia ada banget. dance di tengah-tengah ya kan? Ya karena gue pingin ada Indian night gitu. Jadi di mana Nah, teman-teman nggak ribet gue gimana? palingan ya Hamin 3 itu gue Latihan nari. suruh latihan koreo gitu. Nggak buat ribet nari. dari mana, Sarah? Dan gue tahu pasti kita yang paling depan Ran. Iya. Lah ya emang lo sebelah gue Sama Kak gila. Sheryl. Iya. Harus mau banget kita dance kayak gitu. Terus habis itu teman-teman sahabat-sahabat cowok gue juga ya kayak gue pengen ngumpulin aja. Gue pengen di hari pernikahan gue itu sekalian hari reuni buat teman-teman gue. Jadi kayak ibaratnya orang tuh datang ke party nggak cuman untuk ngasih gue selamat karena gue menikah. Gigi banget gue ngomong gitu tapi untuk apa ya? buat wadah sebagai mereka berkumpul aja karena lama nggak ketemu satu sama lain. Jadi mereka reuni aja sekalian di sana gitu. Terus habis itu kalau misalnya untuk keluarga bahagia yang gue impikan sebenarnya mungkin gue lebih kepingin apa ya sama-sama sehat dan gue pengennya tuh kerjanya tuh nggak sampai tua gitu kayak kalau bisa ya ini impian. Amin. Umur 30-an sih gue udah nggak mau yang kerja ribet lagi. Amin, terus lu punya ladang di belakang yang bisa naik kuda gitu, Sarah. Itu teraga muluk-muluk tapi kayak ya gue mau cuman kayak yang di otak gue pengen punya garasi yang garasi gue tuh Ini yang Nah, muluk-muluk ini guys. ini yang muluk-muluk sebenarnya tapi gue Basementnya lo ceritain dong Sar. Basementnya dulu lo gue ceritain. pernah ceritain sama Hana sebenarnya jadi
gue pengen punya basement itu ada beberapa mobil gitu. Jadi gue pengen punya basement pas gue lihat. Jadi ini ruang TV gitu ya kayak gini ruang TV tapi di situ tuh ada basement. Jadi dia kaca. Mobil view semua tuh. mobil view dari living room gue itu mobil gitu. Jadi mobilnya tuh ada beberapa. Jadi kayak di pojok sini ada G-Wagon. Amin. Terus ada Dia udah Ferrari, exactly mobil. ada Porsche, Amin, ada amin. paling pojok luar tuh ada Alphard. Jadi gue pengen bikin depan-depanan kayak mobilnya 4-4 jadi 8 mobil. Terus kita masuk punya mobil Sarah. Gak apa-apa, kayak teman-teman gue boleh banget minjem. Seru banget kan? Ayo kita Tapi ini aminkan impian kan ya, Amin, terus ya kayak Allah. di tengah-tengah itu rumah gue, terus mancur. halamannya tuh gede banget, jadi kayak mobil gue itu bener-bener bisa muter, karena gue Air mancur pengen. kan tengahnya kan? Iya yang gue kasih tahu waktu itu. Jadi kayak mobil itu bisa muter gitu. Cuman gue nggak tahu ya untuk merealisasikan impian ini itu kayak butuh duit yang banyak dan gue harus kerja keras. Masalahnya kan kayak gue juga GERD gue nih sekuat-kuatan ya, jadi gue harus jaga kesehatan. Jadi kayak gue nggak tahu nih goals gue kapan tercapai, kan gue nggak tahu gue bisa dapetin semua itu dengan passive income atau gimana, gue masih nggak paham. Cuman kalau impian ya itu impian gue dan gue bisa ngelihat anak-anak gue itu punya gue punya keluarga yang sehat yang dress up kayak anaknya Kylie Jenner gitu. Iya, Kayak gue tuh Stormi pengen. dan Kok lu tahu Friends. sih? Tahu lah. Gue tuh pengen anak gue ajak Udah pakai Louis konten. Vuitton gitu kan kalau masih kecil fotonya. Iya. Ih, pokoknya dia boleh pakai tas-tas gue, tapi gue nggak akan spoil anak gue dengan uang. Maksudnya gimana ya? Gue ngasih dia, tapi gue nggak mau dia tuh jadi kayak, kan gue dibeliin, gue nggak mau kayak gitu. Kayak kalau misalnya lo mau dapet sesuatu ya lo harus beli. Yang lo boleh lo minjem dari gue. Tapi kalau untuk beliin, gue nggak tahu ya. Sekarang gue ngomong gini, tapi kayak gue nggak mau beliin anak gue macem-macem. Kayak ya udah lo beli tas, ya tas plastik aja, tas anak-anak. Tapi kalau misalnya buat foto, kayak boleh pinjem. Buat Nanti foto dikembalikan ya, gitu. Jadi gue mau ngasih tahu kalau misalnya ya lo dapet sesuatu yang nggak bisa segampang itu gitu. Karena gue struggle ya, lo juga harus belajar struggle gitu sih paling. Dan bapaknya yang bisa ngajarin anak-anaknya olahraga dari kecil, karena gue nggak terlalu suka olahraga. Dan anak gue kalau cowok badannya kotak-kotak, that's it. Mantap. Ini enggak sekali nggak ribet Satu ya, lagi guys? sih, Oh, iya. gue pengen kalau misalnya nanti udah punya anak, kayak kita tuh tetap masih punya hari gimana kayak gue, Hana, Ranti dan semua teman-teman gue bikin acara. Gue pengen bikin party di rumah gue, misalnya weekend party. Jadi kayak lo bawa anak-anak lo ke Kayak rumah, arisan tapi tanpa arisannya tanpa gitu. arisan, tapi kayak emang kita emang cuman ya udah terus bikin acara di rumah, foto-foto, terus ada dress code-nya ala-ala. Ini keeping up banget nih. Iya. Kayak Kardashian family pengennya. Nggak ribet dan nggak muluk guys. Iya. Dah, lo gimana? Lo gimana? Gue pengennya keluarga gue simple, harmonis, dan hangat. Dan gue pengennya gue dan pasangan bisa jadi tim yang baik, yang selalu satu suara dalam mendidik anak. Jadi kayak anak gue minta A sama gue, nggak gue kasih, suami gue harus ikutan nggak ngasih juga. Biar gak adu ya? Iya, jadi kayak nggak bisa nginjek kaki di dua perahu, ngerti gak sih? Jadi kayak, iya dari papa nggak dapat, dari mama dia dapetnya gitu, dari mama nggak dapat, dari papa dia dapetnya. Kayak jangan sampai kayak gitu. Maksudnya gue dan suami harus bisa jadi satu tim yang cara mendidik anaknya satu visi dan satu misi, itu yang bener-bener gue harapkan dari sebuah keluarga yang gue impikan nanti ke depannya. Gitu. Gitu Pernikahannya belum ada gambaran. Pernikahan gue, karena yang lalu sudah berlalu, Berubah lagi. berubah lagi. Oke, mantap. Gila, keren banget gue. Berubah lagi. Gue mau ganti yang tadinya gue mau partinya siang sore gitu kan, gue maunya jadinya partinya malam. Ambience-nya tuh di 1920-1930 tahunnya. Wow. Seru banget. Wow. Jadi Keren mulai banget. dari fashionnya, dress code datangnya. Ya dress code datang sih gue nggak terlalu berharap banyak sama tamu ya. Cuma sama bridesmaid gue. lo berharap kan? Lo kan bridesmaid. Oh iya. Kalau bridesmaid gue, keluarga gue akan gue dandanin seperti 19, 20 sampai 30. Lo pakai tuh korset setinggi-tinggi langit. Tapi keren banget lucu sih. sih, Lucu banget, lucu banget. Kalau nggak teman-teman kita kayak Rama masih kayak gitu sudah jadi Soekarno aja. Soekarno, Hancur. itu tahun berapa? Saat 1950? 1945. Gimana ya? 1920, 1930 ya. Lo pakai kutang sambil ini bangun jalan. Dijajah Belanda. Kalau gue nggak ada lagi bayangan pernikahan, Kak. Belum ada. Sama sekali, nggak mungkin lah, lu pasti ada lah. Nggak ada sih, tapi gue nggak mau indoor Pokoknya aja. simple kan, yang mau yang outdoor. Iya. Pasti gue kebayang kayak lo bakalan pakai. Gue pasti tetap kayak all white gitu. Gue nggak yang melenceng dari situ, cuman gue nggak mau indoor intinya. Ya lo pengen yang kayak bule-bule simple gitu kan? Iya, gue pengen gitu, dan gue nggak pengen yang packsnya banyak. Intimate party. Ah, Iya. mana mungkin Ranti? Itu dia masa keluargaku Manado. Itu betul. Kalau bisa undangan 2.000 orang. Itu Karena yang bukan undangannya saudara 2.000. jadi saudara. Undangannya kan 2000, Orang berarti Manado. packsnya 4000 kan? Betul. Iya. Belum bawa anak-anak. Makanan harus 6.000 karena mereka ada sistem babungkus namanya Manado. Jadi harus Babungkus. bungkus makanan buat pulang. Oke. Kita bawa makanan buat pulang bungkus. Iya, namanya babungkus.
semua acara lu mau berduka, orang meninggal, orang ulang tahun, babungkus itu ada. Itu Manado banget. Wow. Dan Manado itu Pride. harus Dan itu harus. Jadi gue tuh selalu berpikir, tau gak sih gue selalu berpikir pernikahan gue tuh harus ada yang memang di venue indoor whatever yang buat memang semua tamu yang merasa lo saudara dan kenal gue silahkan datang. Sama gue tetap akan bikin yang intimate yang isinya cuman orang-orang ya lo mau datang. sahabat-sahabat teman-teman terdekat gue, keluarga gue titik. Yang gue benar-benar keluarga yang intimate, beneran keluarga ya. intimate gitu. Gue maunya gitu. Terus tetap harus ada after party. Tapi lo ada pikiran lo biarin suami lo bachelor gitu gak sih? Gue ya. Bachelor party? Gue ya. Gue agak Kol-kol- nggak percaya ya. Kol udah minta izin sama gue untuk bachelor party di Vegas. Ancur. Seru banget. Tapi sih, gua bachelorette juga lo juga ada Tapi ya kan? lo ada juga ya, kita ke Vegas aja Bachelorette. juga. ngebayangin. Anjir, ngapain Oh kita kita ke ke Vegas London anjir, gak seru. nonton itu. Striptease. Gue dateng banget Han demi mendukung kebahagiaan lo. Jadi di hari itu lo bener-bener Iyalah. sendiri, kalau sendiri seru banget sih. Iya, Gue jadi belum kayak kepikiran sampai sana. Kol silahkan ke Vegas, gue akan bersama geng-geng gue. Tapi gue nggak tahu nih Kol jadi apa nggak ke Vegas berhubung teman-temannya udah pada punya anak semua. Jadi Gue dia malah nggak ada- seneng dengernya. Dia nggak ada pasukan berangkat ke Vegas lagi gitu Oh loh. no. Vegasnya pindahin sini. Iya kan? Tapi seru sih, semoga Vegas Van Java. intinya semoga kalau kita udah nikah nanti kita tetap bakal ngumpul. Amin. Tetap bakal jadi, tau nggak ibu-ibu di Instagram sekarang yang tetap dress up, ngumpul, bawa anak. Iya betul. Anak-anak kita jadi best friends. Iya. Lucu banget sih. Suami-suami kita tetap jadi hangout, terus kita tetap hangout. Liburannya bisa Triple date, bareng-bareng. liburan bareng-bareng. Jadi semoga ini langgeng lah. Amin. Sampai beranak-anak anak-anak. Amin. Jadi thank you for watching, dan kalau kalian ada ide lagi, kalian mau kita talk about apa, kalian bisa komen di bawah. Kita punya beberapa konten juga pillow talk gitu. Kita udah ngomongin soal apa, depression, ya nggak sih gitu. Iya. Terus pokoknya ada beberapa, kalian bisa cek aja di YouTube kita. Terus kalau kalian mau ada ide apa lagi nih buat kita omongin, tinggal komen, nanti kita bacain terus kita realisasikan. Sesuai dengan pengalaman kita. Betul. Ya mungkin aja nggak sesuai sama hati kalian, tapi ini kita ngomong based on what we feel, what we think is right. Jadi kita nggak memaksakan apapun yang kita anggap benar, kalian anggap benar gitu. Betul. Semoga kalian juga ada titik-titik dimana kalian bisa inspired sama cerita kita atau mungkin belajar dari cerita kita. Jadi kita udahan dulu untuk hari ini. Oke guys. See you on the next video. Bye-bye. Bye-bye.